sebuah hadis, kata mereka ini sebagai hadis, padahal ini hadis maudhu'. Hadis maudhu'. Yang karena itu tidak ada seorang ahli hadis pun atau hafiz hadis yang menetapkan keberadaan hadis ini, apalagi dinyatakan sahih, bahkan dhaif pun tidak ada. Dan tidak ada periwayatan dalam kitab apapun. Kata mereka, hadis tersebut yang disebut dengan hadis Jabir. Kata mereka bahwa Rasulullah bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir." Ini hadis tidak benar. Para ulama ahli hadis menyatakan ini hadis maudhu'. Bahkan dalam redaksi hadis ini menyebutkan khalaqahu Allahu min nurihi qabla al-asya'. Kata-kata min nurihi ini memberikan pemahaman yang rancu. Nah, ketika dikatakan min nurihi, difahami darinya satu, bahwa Allah terpisah darinya nur atau cahaya, yang kemudian dari cahaya ini diciptakan oleh Allah Nabi Muhammad. Menetapkan Allah sebagai cahaya adalah jelas akidah batil. Allah bukan sinar, Allah bukan cahaya. Allah yang menciptakan cahaya, Allah bukan cahaya. Jadi mengatakan bahwa Rasulullah berasal dari nur Allah, pertama menetapkan Allah sebagai cahaya, kedua menetapkan bahagian dari Allah yang dari cahaya tersebut terpisah, yang kemudian bagian yang terpisah tersebut dijadikan Nabi Muhammad. Nauzubillah. Ini menjadikan tab'id bagi Allah adanya bagian-bagian. Dan itu jelas akidah batilah, akidah batil. Kemudian selain itu, apabila dikatakan bahwa dari cahaya inilah kemudian Allah menciptakan Nabi Muhammad, kalau begitu maka berarti Nabi Muhammad bukan yang pertama kali diciptakan, tetapi cahaya ini. Dapat dipahami ini? Kalau dikatakan cahaya ini bagian dari Allah tanpa permulaan, maka jelas itu adalah akidah batil, rusak. Berarti menetapkan bagian dari Allah dan menetapkan Allah sebagai cahaya. Kalau dikatakan cahaya ini adalah makhluk Allah, maka berarti Nabi Muhammad bukan yang pertama kali, tapi yang pertama kali adalah cahaya ini. Dapat dipahami tidak ini? Karena itu para ulama hadis menyatakan hadis yang disebut dengan hadis awwaliyatin nuril muhammadiyah, yang disebut hadis Jabir, ini hadis maudhu', tidak ada sanadnya, tidak ada siapapun ulama ahli hadis yang meriwayatkannya, tidak ada dalam kitab-kitab standar, tidak ada. Termasuk kandungan maknanya rokik. Rokik itu artinya kandungan maknanya itu menyalahi akal dan syara'. Secara akal tidak bisa diterima, pemahamannya rusak. Bagaimana Rasulullah berkata-kata satu kalimat yang kandungan maknanya itu rancu? Tidak mungkin. Tidak ada hadis Rasulullah yang sahih, yang pemahamannya yang rancu, tidak jelas. Nah, jadi kata-kata redaksi dalam hadis yang disebut hadis awwaliyatin nur al-muhammadiyah itu mengatakan
awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir, khalaqahu Allah min nurihi qabla al-asya. Bahkan ada sebuah kitab maulid mengatakan qabadallahu qabdatan min nurihi summa faqala lahu kuni Muhammadan fakanat Muhammadan, qabada qabdatan min nurihi, katanya begitu. Qabada jelas, qabada qabdatan min nurihi. Qabda itu artinya menggenggam, makna harfiahnya. Min nurihi, dari nurnya. Ini jelas menetapkan tab'id bagi Allah. Tab'id itu pembahagian. Na'udzubillah. Lalu kemudian dikatakan, kata mereka atau kata redaksi buku Maulid ini mengatakan, Allah berfirman kepada nur tersebut, kuni Muhammadan, jadilah engkau Muhammad, fakanat Muhammadan, maka jadilah dia Muhammad. Nah, ini jelas menyalahi akidah batil. Hadis Rasulullah, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari itu tadi mengatakan, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Memberikan pemahaman bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah air. Ini dikuatkan dengan hadis-hadis lainnya. Ada banyak hadis lain, tidak hanya satu ini. Ada hadis lainnya yang juga menetapkan secara sharih jelas bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah air. Sabda Rasulullah, Inna Allah lam yakhluq syai'an mimma khalaqa qabla al-ma'. Inna Allah lam yakhluq syai'an. Sesungguhnya Allah belum menciptakan suatu apapun mimma khalaqa, dari apa yang ia ciptakan qabla al-ma'i, sebelum air. Diriwayatkan ini diantaranya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dan mengatakan itu hadis sahih. Dan hadis tersebut oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dinyatakan sebagai hadis yang menjelaskan hadis Rasul yang pertama tadi, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dalam kitab Fathul Bari. Dalam Fathul Bari, Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Ada sebagian orang terkait hadis yang disebut dengan hadis Awwaliyatin Nur Al-Muhammadiyah itu tadi, mereka mengatakan sahha kashfan. Sahha, kata mereka, sahha, benar ini hadis tentang awwaliyah An-Nur Al-Muhammadiyah, An-Nur Al-Muhammadi. Kata mereka hadisnya sahih dengan jalan kasyaf. Kata mereka ini sahha bil mukasyafah atau sahha kashfan, dengan jalan kasyaf. Kasyaf itu terbukanya rahasia. Kasyaf itu terbuka. Ada sebagian para wali Allah dikaruniai oleh Allah ilmul kasyaf. Misalkan seperti Sayyidina Umar bin Khattab, misalkan, termasuk banyak para ulama, para wali Allah yang dikaruniai oleh Allah ilmul kasyaf. Misalkan Al-Imam Ibn Sirin,
di antara guru atau orang yang diambil riwayatnya oleh Imam Muslim. Beliau menulis kitab yang berjudul Ta'wilul Ahlam, takwil mimpi-mimpi. Takwil mimpi itu tidak dipelajari. Takwil mimpi itu nggak bisa dipelajari dari bulan enggak. Tapi apa? Dengan jalan kasyaf, dengan jalan ilham. Allah memberikan al-fayyud, al-laduni, ya gitu, al-fayyud, ilmu yang diberikan oleh Allah dengan jalan kasyaf. Nah, terkait dengan hadis awwaliyah an-nurul muhammadi, kata sebagian orang disebutkan bahwa hadis ini sahih. Sahihnya dengan jalan kasyaf. Ini pendapat, ingat-ingat ini jawaban. Ini pendapat batil. Karena kasyafnya seorang wali Allah, atau bahkan banyak para wali sekalipun, tidak hanya dari satu orang, tidak dapat dijadikan hujjah dalam ilmu agama ini, dalam hukum agama ini. Gitu. Ilhamul waliyyi laisa bihujjatin. Ilham para wali Allah tidak dapat dijadikan hujjah, tidak boleh dijadikan sandaran hukum dalam urusan syariat ini. Sebagaimana itu ditetapkan oleh para ulama ahli usulul fiqh dalam banyak kitab, banyak sekali kitab-kitab. Misalkan Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam kitab Tashniful Masami', At-Taqrib wa Tahrir. Wah, banyak sekali nih kitab-kitab ini. Dan lain sebagainya. Dalam kitab-kitab usulul fiqh ditetapkan bahwa ilhamul waliyyi laisa bihujjah. Ilham wali Allah itu tidak dapat dijadikan dalil, tidak dapat dijadikan hujjah. Bahkan tidak hanya itu, seorang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah lalu memberitakan sesuatu, kalau yang diberitakannya ini menyalahi syariat yang sudah ada, maka mimpi ini tidak dapat dijadikan hujjah. Walaupun kata dia, ini kata yang si mimpi, orang yang bermimpi ini mengatakan, saya mimpi ketemu dengan Rasulullah, ini ngomong begini. Kalau nyata-nyata sharih, tidak mengandung takwil atau tidak dapat ditakwil dan nyata menyalahi syariat yang sudah ada, maka mimpi ini tidak dapat diterima. Bisa jadi yang mimpinya salah, bisa jadi pemahaman dia salah. Begitu. Yang penting tidak dapat diterima. Yang jelas tidak dapat diterima. Karena mimpi itu bukan hujjah. Mimpi itu tidak dapat dijadikan landasan hukum. Apalagi ilham seorang wali. Ilham itu, kasyaf itu bisa jadi benar, bisa salah. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tidak mesti setiap kasyaf itu benar. Ada sebagian pendapat mengatakan, oh si fulan itu wali, omongnya pasti benar. Apa yang diungkapkan olehnya adalah ilham, adalah kasyaf darinya, karunia Allah terhadapnya. Ini pendapat, perkataan pendapat tidak benar. Tidak ada siapapun kecuali Rasulullah, dari perkataannya pastilah ia mengandung kebenaran atau salah. Tidak ada siapapun yang maksum kecuali Rasulullah. Karena itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma minkum min ahadin illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku ghayru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Rasulullah mengatakan, ma min ahadin minkum illa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku ghayru Rasulillah. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali diambil dari perkataannya atau ditinggalkan. Maksudnya apa? Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ghayru Rasulillah, kecuali Rasulullah. Rasulullah jelas setiap perkataannya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, jadi tidak benar pendapat sebagian orang, wah dia mau wali tingkatan kasyaf, ngomongnya masih benar. Ngomongnya dengan ilham, dengan kasyaf. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Mereka mengatakan, bahkan diungkapkan oleh sebagian orang di kalangan mereka, ini orang-orang mengaku mengikut tarekat atau tasawuf tapi menyimpang. Ada bait syair yang sering diungkapkan oleh mereka dalam perkumpulan mereka. Mereka mengatakan apa? Kata mereka, wa kun 'indahu kal mayyit 'inda mughassili wa kun 'indahu kal mayyit 'inda mughassili yuqallibuhu kaifa ma yasha'u wa yaf'alu. Ini baharnya bahar tawil. Wa kun, kata bait syair ini sering dijadikan dalil oleh mereka atau hujjah. Ya, sebenarnya bukan dalil, tapi ini dijadikan sandaran, patokan kata mereka. Wa kun, jadilah engkau indahu, bagi gurumu itu, bagi syekhmu itu, bagi mursyidmu itu, kal mayyit, seperti mayit. Inda mughassili, bagi orang yang memandikannya. Jadilah seperti mayit bagi orang yang memandikannya. Orang mandiin bolak-balik mayit protes enggak? Tidak ada mayit yang protes. bolak-balik air masukin ke hidung, misalkan masukin ke mulut sekalipun, jangan kata mandiin bolak-balik dia melek aja diam. Itu si mayit. Terus katakan ini yuqallibuhu, dibolak-balik ke mayit, kaifa yasha'u wa yaf'alu, seperti apa yang dikehendak oleh yang memandikannya, apapun yang dihendak kerjakan. Jadilah engkau pada gurumu seperti itu. Ini ungkapan berlebihan. Jadi seakan apa? Gurunya kagak ada salahnya. Itu di sebagian orang-orang pengikut tarekat ini seperti ini pendapat mereka. Padahal para ulama tarekat sejati, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sendiri mengatakan apa? Idza 'alima al-muridu min syaikhihi khata'an fanabbihu fa in kana wa illa falyattabi' syara'. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau seorang murid mengetahui dari gurunya kesalahan yang jelas-jelas menyalahi syariat, fanabbihu, hendaklah si murid ini mengingatkannya. Jangan diikutin aja. Kalau gurunya ini kemudian menerima peringatan dari muridnya tersebut, maka murid boleh berlanjut ikut dengan dia. Tapi kalau dia tidak menerima, malah tetap menyalahi syariat itu sendiri, setelah diingatkan, tinggalin aja dan pegang teguhlah syariat ini. Siapa tuh yang membuat begitu? Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Tariqat Al-Qadiriyah. Nah, kalau sekarang ada orang-orang ngaku tarekat Qadiriyah tapi punya keyakinan gurunya kagak pernah salah. Ini tarekat dari mana ini?
Nah, kembali lagi. Jadi ilham para wali Allah itu bukan hujjah. Kasyaf para wali Allah itu bukan hujjah walaupun benar dari seorang wali Allah. Bukan hujjah dalam urusan agama ini. Nah, maka itu terkait dengan hadis yang menyatakan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah nur Nabi Muhammad. Walaupun ada sebagian orang mengatakan bahwa hadis ini sahih am tariqil kasyaf, dengan jalan mukasyafah. Ini tidak dapat dijadikan dalil, tidak dapat dijadikan hujjah. Tidak ada dalam kitab apapun. Betul-betul ini tidak ada dalam kitab apapun. Hadis tentang yang disebut dengan hadis Jabir itu tadi. Dalam kitab hadis standar tidak ada apa-apa. Hanya diriwayatkan oleh orang yang datang belakangan. Dicari dalam kitab apapun tidak ada. Ada sebagian orang mengatakan ada, diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya, dalam musannafnya, Musannaf Ibn Abdul Razzaq. Kata mereka, di dalam kitab ini musannafnya nggak ada juga. Cari silakan otak-atik, nggak ada dalam kitab ini. Bahkan Al-Imam Ibn Abdul Razzaq, beliau menulis kitab tafsir Ibn Abdul Razzaq, dan dalam kitab tafsir tersebut, dalam menafsirkan firman Allah, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, beliau mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah air. Itu. Jadi nggak ada itu dalam kitab apapun. Yang ada itu dalam kitab-kitab tentang maulid-maulid yang itu ditulis oleh para ulama belakangan. Dan tidak ada dari mereka yang mencapai derajat mujtahid. Bahkan tidak ada dari mereka yang mencapai derajat ashabul wujuh. Ashabul wujuh ini derajat di bawah mujtahid. Nggak ada. Tuh, jadi penting ini, masya Allah, penting betul ya.